Masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Komisi 1 DPR dan pemerintah secara maraton menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang TNI hingga menggeser lokasi rapat ke salah satu hotel mewah di Senayan, Jakarta sejak Jumat siang. Apa yang membuat revisi undang-undang ini harus dikebut? Kami akan bahas setelah tayangan yang satu ini. Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terus bergulir dan semakin dikebut. Percepatan ini semakin tampak saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 1, Panglima TNI meminta agar revisi Undang-Undang TNI masuk dalam prolegnas prioritas 2025 yang sudah tertunda sejak tahun 2015. Tahun 2015, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masuk dalam daftar program legislasi nasional rancangan undang-undang tahun 2015-2019 pada nomor urut 11 yang ditetapkan dengan keputusan DPR RI tentang prolegnas tahun 2015-2019. Namun, mulai tahun 2015 sampai dengan berakhirnya periode DPR RI tahun 2019, RUU TNI tidak pernah dibahas di DPR RI. Mohon kesediaan Komisi 1 DPR RI untuk mengagendakan pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Sementara itu, anggota Komisi 1 Nurul Arifin menyatakan partainya memahami Undang-Undang TNI perlu direvisi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan perlunya menempatkan posisi TNI secara imbang di ranah sosial. Kami ingin bersikap bahwa rekan-rekan dan publik dalam hal ini untuk memberikan satu dukungan begitu, bahwa rancangan undang-undang perubahan ini adalah untuk menghargai dan mendudukan TNI sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dinafikan bahwa perjuangan bapak-bapak itu semua harus kita apresiasi begitu. Harus ada dalam posisi yang equal dengan institusi lainnya. Namun, urgensi mempercepat revisi Undang-Undang TNI ini dinilai bertentangan dengan mandat reformasi, demokrasi, dan konstitusi yang sudah memisahkan ranah sipil dan militer secara tegas. Seharusnya penempatan anggota TNI aktif di 10 kementerian lembaga selama ini adalah yang urgen untuk dievaluasi. Undang-undang TNI ya untuk misalnya reformasi peradilan militer itu belum selesai sampai sekarang. Kedua, mandat Undang-Undang TNI untuk membentuk kebijakan yang lebih spesifik terkait dengan mekanisme perbantuan. Perbantuan di 10 titik yang sebetulnya sudah mengalami perluasan itu juga belum ada. Yang ketiga, belum pernah ada evaluasi menyeluruh terkait penempatan yang selama ini terjadi. Itu urgensinya dan itu esensinya bahwa mandat demokrasi kita, mandat reformasi kita, mandat konstitusi kita memisahkan secara tegas mana ranah militer, mana ranah sipil sampai sekarang juga belum jelas. Dan itu yang menjadi urgensi, bukan perluasan. Meski Komisi 1 DPR dan pemerintah tengah kebut menyelesaikan revisi Undang-Undang TNI mengenai kapan tanggal pengesahannya, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, itu tergantung dinamika dalam Komisi 1. Jadi kalau revisi Undang-Undang TNI itu kan dibahas di Komisi 1. Kita belum cek dinamikanya seperti apa karena yang tahu itu adalah Komisi 1, bisa cepat, bisa lambat, tergantung dinamika daripada pembahasan. Sejauh ini ada 3 pasal yang menjadi fokus perdebatan, yakni Pasal 3 terkait kedudukan TNI, Pasal 47 tentang perluasan penempatan TNI di kementerian dan lembaga, serta Pasal 53 terkait perubahan batas usia pensiun. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa sebenarnya yang membuat DPR dan pemerintah sampai maraton membahas revisi Undang-Undang TNI ini? Apa yang coba dikejar? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan pengamat militer yang juga Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Aliabas dan dosen hukum tata negara dan peneliti Posdem Ferry Amsari. Bang Ferry, Mas Anton, selamat sore. Selamat sore.
Oke, tampaknya belum dibuka audionya, nanti kita akan coba dengarkan kembali. Sementara di studio kami juga sudah bergabung mantan wartawan Istana Harian Kompas, Soehartono. Mas Har, apa kabar Mas? Baik, Mas Dival. Terima kasih semua sudah bergabung. Oke, kami sudah mendengar suara Anda di sambungan dalam jaringan. Kalau melihat fenomena hari ini Bang Ferry, jarak dari kantor DPR ke lokasi rapat hari ini kurang dari 4 km dan dilaksanakan akhir pekan. Menurut Anda hal ini lazim? Ya, tidak lazim ya. Ini jelas terburu-buru, mengejar target lah kurang lebih. Karena banyak hal yang katakanlah memang hendak ditabrak dan mau diubah dalam perspektif tugas dan fungsi pertahanan kita yang diatur di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi keterburu-buruan ini juga menghilangkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama soal meaningful participation ya, partisipasi bermakna yang ditegaskan di putusan MK nomor 91 dan pasal 96 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 12 tahun 2011 dan turunannya. Jadi sama sekali tidak banyak publik diikutsertakan. Belum lagi kalau kita bicara naskah akademiknya tidak tersebar dengan baik sebagai bentuk upaya sosialisasi sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan. Di naskah akademik itu kita akan ketahui ya, ini tujuannya apa, arah perubahannya bagaimana, dan apa saja kepentingan bangsa dan negara dalam perubahan ini. Tapi sekali lagi memang DPR dan pemerintah selaku pemegang kewenangan untuk melakukan perubahan undang-undang tidak punya kapasitas yang memadai dalam perubahan undang-undang dan pembentukan undang-undang. Praktik tidak berkapasitasnya dalam perubahan undang-undang atau pembentukan undang-undang ini sudah terjadi berkali-kali selama kurun pemerintahan ini dan pemerintahan sebelumnya. Nah, ini akan jadi problematika serius karena undang-undang ini motifnya hanya untuk kepentingan sekelompok orang dan kepentingan sesaat saja. Kalau dari versi pembuat undang-undang, Mas Anton, ini kan mencoba revisi ini membuat agar kondisinya relevan dengan keadaan kekinian. Menurut Anda sudah mendesakkah untuk revisi undang-undang ini dilakukan sekarang dengan treatment dilangsungkan di akhir pekan ini? Gini, Mas, saya kebetulan dulu sama kayak Mas Har pernah jadi wartawan dan saya pernah kerja di DPR. Untuk sebuah proses, misalnya kegiatan rapat di luar DPR itu adalah biasa. Dalam banyak penyusunan undang-undang itu adalah biasa. Cuma gitu ya, cumanya memang ini akan terkesan terburu-buru karena misalnya baru ada DIM gitu, pembahasan belum banyak, lalu baru beberapa perwakilan sipil yang dipanggil, kemudian sudah langsung masuk dalam pembahasan. Biasanya sih kalau misalnya dulu gitu ya, ketika masuk di hotel itu biasanya udah timus, perumusan, lalu tim sin, ya, tim sinkronisasi gitu masuk di hotel tuh biasanya. Yang memang debatnya agak panjang gitu. Karena dulu biasanya dari komisi, panja, timus, tim sin gitu. Jadi biasanya kalau di panja, timus, tim sin tuh memang akan banyak maraton di hotel karena dulu rapatnya bisa sampai jam 3 pagi, jam 4. Jadi itu proses yang biasa. Itu satu. Kedua, apakah ini urgent atau tidak? Kalau saya melihatnya memang butuh perubahan. Kenapa? Karena ada beberapa misalnya pos-pos yang diduduki oleh tentara aktif yang memang butuh payung. Misalnya adalah Bakamla. Bakamla itu tidak masuk dalam 10 pos yang ada di Undang-Undang TNI. Karena itulah kemudian ini butuh payung. Ketiga misalnya ada perluasan ya. Perang masa depan itu tidak lagi ngomong tentang darat, laut, udara. Tapi ada medan-medan lain. Yang namanya siber, yang namanya antariksa, yang itu belum masuk dan itu butuh payung hukum. Kalau misalnya bicara undang-undang gitu misalnya, ini Panglima TNI beberapa waktu lalu pengen membangun yang namanya angkatan siber, mau rekrut sipil. Pertanyaannya, siapa nanti, matra mana yang akan membina prajurit itu? Itu akan menjadi pertanyaan karena yang pembinaan itu ada di matra darat, laut, udara. Belum lagi misalnya Kasau itu pengen bangun satuan ruang angkasa. Nah, Undang-Undang TNI hanya bilang ruang udara yurisdiksi yang memang itu di luar dari itu. Makanya kalau bicara urgen bagi saya ada urgensi. Tapi bukan berarti itu menjadi harus terburu-buru pelaksanaannya sampai misalnya ditarget
bulan puasa ini harus selesai. Bagi saya Urgent, ya jangan Oke, dulu. sorry ditahan dulu di situ Mas Anton. Tapi kalau membaca timelinenya juga Mas Har, sebelum rapat berlangsung di hotel itu, di hari Jumat sore hari juga ada pertemuan antara Menhan dengan Pak Prabowo di Istana. Menurut Anda memang kondisinya ini antara kedua belah pihak merasa sudah mendesak revisi undang-undang ini harus dilakukan? Ya, jadi pertemuan kemarin sore itu Pak Menhan, Pak Syafri Samsudin, ditemani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan ya. Itu sore memang menghadap Pak Prabowo itu melaporkan perkembangan dari pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang hasilnya hari ini dibahas di hotel. Kenapa ini boleh dibilang urgent? Karena memang kita ini kan terbiasa regulasi mengikuti keadaan. Di istana regulasi mengikuti orang. Artinya penempatan di istana itu ada perwira aktif, yaitu di Setpres. Itu ada Pak Maijen Aryo Windu-Moko. Terus di Seskap juga ada. Lalu Kepala Biro Pengelolaan Istana itu juga ada, itu Kolonel Pak Dedi Saprudin. Artinya kalau Pak Dedi sudah ada perpres yang menempatkan Pak Dedi sebagai letkol berada di bawah Setmil. Tapi Setpres dan Biro Pengelolaan Istana itu tidak ada payungnya. Jadi itu yang mesti harus diatur segera ya. Jadi kenapa revisi Undang-Undang TNI itu segera dipercepat meskipun hari libur dan di hotel pun dipacu terus. Jadi memang revisi ini untuk menempatkan orang-orang yang sebelumnya sudah masuk. Jadi meskipun ada revisi, tapi sejumlah oknum TNI yang aktif itu sudah masuk kok. Misalnya di Kejaksaan Agung juga sudah masuk, di Rut Bulog, lalu Irjen Kemenhub, lalu juga Irjen Pertanian, lalu Badan Pengelola Haji juga ada masuk. Jadi revisi ini untuk mengikuti, mengakomodasi yang sudah ada. Jadi menurut saya memang ini urgent, tapi ya tak terelakkan bahwa revisi Undang-Undang TNI harus digolkan. Oke, tapi di sisi lain juga banyak pandangan juga nih Bang Ferry bahwa akan mengganggu sistem meritokrasi, kemudian supremasi sipil akan terganggu, terutama hak-hak warga sipil untuk mendapatkan posisi di beberapa tempat yang dirasa relevan malah diambil oleh para TNI aktif. Anda juga menangkap hal yang sama? Iya, banyak sekali yang salah pemahaman, misalnya soal kebiasaan membuat undang-undang di hotel ya. Kebiasaan itu bukan berarti benar. Kedua, apalagi kalau semangatnya bicara efisiensi. Ini kan efisiensi dilupakan demi menggolkan kepentingan. Apa yang disebut Mas Har itu sebenarnya pelanggaran konstitusi dan undang-undang TNI yang terbuka ya. Misalnya apa yang digagas oleh Perpres soal Seskap ya, itu bagi saya dan teman-teman hukum tata negara kelucuan yang menyedihkan ya. Kenapa? Karena begitu ditempatkan di Sesmilpres, kan asumsinya berharap itu sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang TNI. Padahal logika itu bertabrakan dengan logika kabinet. Bagaimanapun Seskap itu adalah koordinator kabinet. Nah sekarang seluruh isi kabinet di bawah Sekretaris Militer Presiden, itu logika ketatanegaranya amburadul gitu ya. Padahal kan gagasan Pak Presiden di awalnya adalah memastikan Seskap itu berada di Kementerian Sekretariat Negara gitu ya. Itu jauh lebih tepat, tapi kemudian disimpangkan hanya untuk kepentingan kebutuhan TNI. Belum lagi bicara kabulok dan segala macam yang salah menurut Undang-Undang TNI. Nah yang beginian hendak dirombak dadakan belakangan setelah kemudian pertandingan berjalan. Barulah peraturan dibuat. Nah yang seperti ini kan pelanggaran prinsip dalam pembentukan perundang-undangan dan gagasan konstitusi. Kalau kita bicara kebutuhan-kebutuhan TNI sebenarnya, satu, di Undang-Undang Dasar itu pasal 30 sebenarnya daulat sipil itu terlihat dalam sistem pertahanan dan keamanan kita. Sipil yang bisa masuk ke ruang militer, bukan sebaliknya militer yang masuk ke ruang sipil. Baca deh baik-baik pasal 30 itu bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mengikuti pertahanan dan keamanan. Dan bukan sebaliknya pertahanan dipindahkan ke ruang sipil, ke ruang pelayanan publik. Ini kan sebenarnya teman-teman TNI ini tidak sejahtera saja hidupnya.
dan kemudian mau dialihkan ke tempat yang membutuhkan kesejahteraan hidup. Harusnya TNI yang disejahterakan, diperbaiki sistem meritokrasi di dalamnya agar kebutuhan dan pertahanan keamanan kita betul-betul maksimal, bukan sebaliknya. Ada kekhawatiran juga begini Mas Anton, tumpang tindih prosedur nanti yang akan dihadapi oleh anggota TNI di jabatan sipil ini, terutama kalau mereka tersangkut kasus hukum. Apabila kemudian tersangkut kasus hukum, prosesnya peradilan militer, tapi untuk proses sipilnya malah tidak akan berjalan. Sejauh mana Anda mencermati ini? Sebentar, ketika kita bicara militer, orang yang masuk TNI itu pasti pengen jadi tentara, bukan jadi pejabat masuk dalam dunia sipil. Itu satu, itu yang harus pahamin. Karena itulah kemudian mereka yang akan duduk di jabatan sipil itu harus dibatasi. Gitu ya, harus dibatasi secara ketat. Kenapa? Satu, soal meritokrasi. Gitu ya. Kedua, tadi bahwa kalau misalnya ini soal bottleneck, ya diselesaikan bottlenecknya, bukan kemudian malah diperlebar gitu. Jadi kalau tadi yang ucapannya Mas Har, ada beberapa yang kemudian butuh legalisasi, itu jelas salah. Itu saya sepakat tadi dengan Mas Uda Ferry bahwa itu adalah salah gitu. Jadi kepala bulog, irjen dan lain-lain salah. Kenapa? Kita sudah ada undang-undang ASN kalau untuk jadi irjen dan lain-lain. Boleh nggak prajurit aktif untuk duduk jabatan sipil? Boleh. Ikut proses bidding. Sebelum dilantik dia harus pensiun. Jadi kriterianya gitu undang-undang ASN. Itu kan nggak dipatuhin, itu problemnya gitu. Jadi bagi saya yang namanya mereka masuk ke TNI itu pengen jadi tentara gitu, bukan jadi pengen pejabat sipil gitu. Jadi bagi saya ketika itu mereka akan lambat laun, itu selalu dibenarkan, dibiarkan, ini yang akan jadi adalah demoralisasi. Satu adalah kepada ASN yang mimpinya juga jadi pejabat, tentu saja di sipil. Kedua adalah mengganggu profesionalisme. Karena urusan tentara itu tugas pokoknya adalah sebagai alat pertahanan negara. Yang lainnya adalah tugas perbantuan gitu. Jadi kalau tugas perbantuan bukan untuk jadi pejabat. Sudah kami tangkap tugas perbantuan itu adalah untuk sementara dan lain-lain. Kalau membandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya, Mas Har, di pengalaman Anda selama liputan di istana, apakah hal-hal semacam ini terutama untuk aspek perluasan posisi TNI aktif di jabatan sipil ini se-concern ini juga menjadi perhatian atau gimana? Kalau di istana zamannya Pak Jokowi ya, sebelum Pak Prabowo itu tidak ada ya. Tidak ada penempatan perwira aktif di istana, kecuali mereka-mereka yang sudah pensiun, misalnya seperti Pak Wiranto, Pak Muldoko, Pak Luhut, dan lain-lain. Ada Pak Yusuf Kertanegara, ada Pak Agung. Tapi yang organik tidak ada. Nah, di periode Pak SBY itu juga ada. Itu ada beberapa yang aktif, terutama di penasehat staf khususnya Pak SBY itu ada. Meskipun ada Pak Sudi yang sudah pensiun juga ya, lalu ada beberapa lagi yang memang sudah pensiun ya, tapi tidak dilibatkan. Lalu di eranya Gus Dur juga tidak ada yang aktif juga. Begitu juga di eranya Pak Habibie, ada satu Pak Sintong, tapi sudah purnawirawan. Nah, yang justru aktif ketika pada periodenya Pak Harto, itu mensekneknya semua TNI. Di zaman Pak Bung Karno juga ada satu, yaitu Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Maijen Soeharjo. Beliau juga aktif. Tapi secara dinamika singkatnya apakah sama seperti yang sekarang kita rasakan sekarang? Singkat saja. Tidak. Jadi ada kebutuhan yang penting dan harus dilakukan pada periode sekarang ini. Sehingga penempatannya dari sisi jumlah bertambah, juga dasar hukumnya juga mau tidak mau harus diubah juga. Untuk menjadi payung hukum itu. Bung Ferry, Mas Anton, dan Mas Har, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya.